Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Moch Dika Sunaria dari kelas MA 19 C5. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Lembaga Keuangan. Di video kali ini, saya akan menjadi pembawa acara pembahasan tentang strategi bank tetap sehat saat pandemi. Siswa perbankan harus putar strategi agar tetap sehat di masa pandemi. Hati-hati ada bayang-bayang kredit macet meski program restrukturisasi kredit digelontorkan pemerintah. Perbankan punya resep tersendiri untuk tetap bertahan di tengah pandemi saat tatanan norma baru mulai digaungkan. Resep untuk tetap sehat baik di kelolaan dana juga untuk kesehatan karyawan dan nasabahnya. Bank Mandiri misalnya, sebagai salah satu bank plat merah, beragam protokol kesehatan sudah diwajibkan dalam kegiatan operasional dari mulai menggunakan masker, protokol jaga jarak, pengecekan suhu tubuh, serta imbauan kebersihan pribadi berupa cuci tangan dan sedia hand sanitizer. Kalau untuk kesehatan keuangan, dampak COVID-19 diprediksi baru akan kerasa di kuartal 2. Sementara di kuartal 1 2020, penyaluran kredit Bank Mandiri masih tumbuh 14,2% mencapai 902,7 triliun rupiah secara tahunan. Kredit disalurkan ke segmen korporasi 328,7 triliun, segmen komersial 150,2 triliun, dan mikro 124,7 triliun rupiah. Bank Mandiri sudah memproyeksikan kredit kuartal 2 akan melambat. Bank Mandiri juga punya strategi menutup sementara layanan kredit bagi nasabah selama pandemi. Karena Bank Mandiri belum menemukan protokol aman untuk proses pengajuan kredit yang selama ini dilakukan face to face dengan nasabah. Di masa PSBB diberlakukan di Jakarta, sementara memang masih di hold ya. Kenapa? Karena selama ini kan kita masih face to face dengan nasabah untuk mengajukan kredit. Nah, sekarang sistem kita lagi dibuat untuk bahwa ada prospek tertentu yang memang sudah diaksep dan lain-lain. Mungkin kedepannya tidak harus ketemu gitu kan, bisa dengan online dan lain-lain. Kalau untuk kredit kita memang belum melakukan secara online, tetapi mungkin tujuannya ke depan mungkin dengan kondisi saat ini mungkin dari manajemen kami juga akan mempersiapkan untuk itu. Tapi kalau untuk pembukaan rekening kita sudah menggunakan online, itu bisa. Mandiri tak sendiri, terhimpitnya perbankan gara-gara corona pun membuat perbankan ramai-ramai merombak pertumbuhan kredit mereka. Tengok saja data dari Bank Indonesia soal penyaluran kredit. Di bulan April, penyaluran kredit perbankan mencapai 5.600 triliun rupiah, naik kalau dibandingkan April 2019. Tapi kalau dibandingkan bulan Maret 2020, turun 7,2%. BI mencatat penurunan pertumbuhan kredit terjadi di semua jenis, mulai dari kredit modal kerja, investasi, hingga kredit konsumsi. Pemerintah pun menggelontorkan dana tak main-main untuk relaksasi sektor kredit melalui program pemulihan ekonomi nasional. Ekonomi Indef Eser Sriastuti menilai kebijakan restrukturisasi kredit tak boleh keluar dari tujuan dan sasaran, dengan tetap mengutamakan pihak yang betul-betul berhak mendapatkan. Jangan sampai dana triliunan rupiah hanya jadi hadiah bodong bagi sektor-sektor yang tak terlalu membutuhkan. Sektor bisnis dan industri yang mereka masih punya potensi pasar, sehingga ketika mereka memperoleh kredit, maka di situ mereka masih bisa membayar cicilan kredit. Dan yang keempat adalah sektor bisnis dan industri yang tidak mempunyai catatan kredit macet. Jadi saya garis bawahi
Tentunya pemerintah memang bermaksud baik untuk memberikan insentif kredit, tetapi jangan sampai pemerintah hanya seolah-olah sebagai sinterklas. Pandemi bikin semua pusing, dapan keliling. Tak tahu pasti kapan berakhir. Perbankan pun kini lebih konservatif menentukan target tahun ini. Hati-hati, potensi kredit macet pun harus diwaspadai perbankan saat pandemi ini. Meski ada program restrukturisasi kredit pemerintah. Macedika Sunaria, Berita Bangsa Channel, Cikarang. Demikian berita hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.